Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 9 Agustus 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Buka Nusa Apono Championship Series 2 2025, Wali Kota Ambon janji bangun sirkuit permanen. Wali Kota Ambon Bedewin Watimena membuka Road Race Nusa Apono Championship Series 2 2025 Piala Wali Kota Ambon di sirkuit Lingkar Transit Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Jumat 8 Agustus 2025. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini secara positif demi keberhasilan ajang ini. Selain itu, akan juga direncanakan untuk pembuatan sirkuit permanen di Kota Ambon. Watimena berharap kejuaraan ini menjadi daya tarik wisata olahraga, menarik pembalap dari berbagai daerah di luar Maluku. Ia menekankan pentingnya menjaga sportivitas, belajar dari kemenangan maupun kekalahan, dan menghindari protes yang tidak perlu. Selain peserta dari Kota Ambon, ada juga peserta yang tergabung dari luar Maluku dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang. Peserta luar Maluku yang ikut yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Makassar, Sulawesi Tengah, Papua, dan Kalimantan. Dengan dukungan penuh pemerintah, event ini diharapkan dapat terselenggara secara berkelanjutan dan melahirkan pebalap profesional yang membanggakan. Oke, keren terjadi di sana. Ada Pak Sandi Watimena, Pak Gemite, Bapak Ibu tokoh agama yang hadir saat ini, teman-teman panitia yang kami hormati, Bapak Ibu Forkopimda Kota Ambon, dan yang kami kasihi Ketua IMI Kota Ambon, Bung Hari Farbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salve. Ambon sekaligus membuka secara resmi Nusa Apono Road Race Championship 2025 kepada Bapak Dr. Andes Bedewin Watimena MSI, disilahkan. Berdasarkan hitungan dari kita 5 menit waktu tersisa. 5 menit waktu tersisa. Pada jenam 150 cc. Alhamdulillah Nyawan Iskarhu Arab Pabro LI Elak Kompensi menjadi 5 posisi tersisa. Oke, keren terjadi di sana. Ada Pak Sandi Watimena, Pak Gemite, Bapak Ibu tokoh agama yang hadir saat ini, teman-teman panitia yang kami hormati, Bapak Ibu Forkopimda Kota Ambon, dan yang kami kasihi Ketua IMI Kota Ambon, Bung Hari Farbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salve. Ambon sekaligus membuka secara resmi Nusa Apono Road Race Championship 2025 kepada Bapak Dr. Andes Bedewin Watimena MSI, disilahkan. Berdasarkan hitungan dari kita 3, 2, Ada Pak Sandi Watimena, Pak Gemite, Bapak Ibu tokoh agama yang hadir saat ini, teman-teman panitia yang kami hormati, Bapak Ibu Forkopimda Kota Ambon, dan yang kami kasihi
Ketua IMI Kota Ambon, Bung Hari Farbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi berikutnya, Tribunars setubuhi anak di bawah umur berulang kali. Pemuda ini dihukum 9 tahun penjara. Terdakwa dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur dengan tindakan berulang, Chris Dersnando Batuwail divonis 9 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan setahun saat tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang menghukum terdakwa 10 tahun. Vonis dibacakan Hakim Ketua Wilson Shriver, didampingi Hakim Ismail Wael dan Hakim Ulfareri sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis 7 Agustus 2025. Dalam pembacaan amar putusannya, Hakim menegaskan bahwa terdakwa didakwakan karena bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, melakukan persetubuhan dengannya sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17/2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1/2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Selain pidana badan, majelis hakim juga menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 4 bulan. Hakim juga menetapkan barang bukti berupa 1 baju kaos warna hitam dan 1 rok seragam pramuka berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan. Usai mendengarkan amar putusan, terdakwa saat itu tanpa didampingi penasihat hukum dan jaksa penuntut umum atau JPU Kejari Ambon menyatakan menerima. Hakim kemudian menutup persidangan. Terbukti secara sadar dan ingin bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan memaksa anak, melakukan pertemuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut. 2. Dijatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dan ketentuan. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan denda kurungan agama. 4. Jika tanggal penahanan dan tanggal yang telah dijalankan secara tersebut dibuka oleh terdakwa dalam tindakan barang bukti dan bukti maka memperoleh fakta bahwa perbuatan yang terdakwa telah terbukti dan terpenuhi. 5. Konfirmasi hakim juga pidana terhadap diri Allah tentang penetapan pemerintah pusat Undang-Undang 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang itu pasal 4 bahwa pidana dengan membawa terhadap tersebut kenapa tidak dilakukan tindakan ini membawa untuk membuktikan depannya berketemuan di persidangan melakukan tersangka dengan keterangannya mengenai mohon peringanan hukuman dengan membawa terbukti secara sadar dan ingin bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan memaksa anak, melakukan pertemuan dengannya yang dilakukan terbukti secara sadar dan ingin bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan memaksa anak, melakukan
berhubungan dengannya yang dilakukan secara melanggar. 2. Dijatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dan ketentuan. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pertama 4 bulan. 3. Tentang penahanan dan penetapan yang telah dijalankan secara tersebut dibuka dari kekerasan saksi dalam pendapat para bukti dan bukti maka memperoleh fakta bahwa perbuatan yang terdapat telah terbukti dan terpenuhi. 5. Manis hakim menjatuhkan pidana terhadap Monumen Ambon City of Fish tidak terawat, warga mengatakan jangan cuman manis sesaat. Monumen Ambon City of Fish di Desa Nusaniwe, Dusun Eri, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon tak terawat. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul setengah 11 siang waktu Indonesia Timur, Sabtu 9 Agustus 2025, rumput liar tumbuh di sekitar monumen. Bahkan ada huruf yang telah rusak. Tak hanya itu, lumut hijau telah memenuhi nyaris semua huruf. Kabel lampu penerang monumen juga putus. Saat diwawancarai tribunambon.com, Amos Kastanya, salah seorang warga desa Nusaniwe, Dusun Eri, mengaku prihatin karena kondisi monumen yang dibuat sebagai simbol kota Ambon sekarang sudah tidak lagi terawat. Sampah juga berserakan memperburuk tampilan monumen. Kastanya berharap baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota yang memiliki kewenangan untuk pemeliharaan monumen itu dapat menormalisasikannya kembali.
Dari Kota Ambon kita ke Pulau Buru. Tribuners, Fun Bike dan Senam meriahkan lomba jelang HUT ke-80 RI di Buru. Pemerintah Kabupaten Buru menggelar rangkaian lomba menyongsong hari ulang tahun atau HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di halaman Gedung Bupati Buru dipimpin Bupati Buru Ikram Omasugi, Sabtu 9 Agustus 2025. Pembukaan ditandai dengan pelepasan peserta fun bike dan dilanjutkan dengan senam bersama. Ratusan anak sekolah dan organisasi perangkat daerah atau OPD dari berbagai kalangan tampak antusias mengikuti kegiatan ini. Dalam sambutannya, Bupati mengajak masyarakat memaknai peringatan kemerdekaan lebih dari sekadar seremoni. Menurutnya, semangat bulan Agustus selalu membangkitkan rasa persatuan dan mengingatkan pada pengorbanan para pahlawan. Ia berharap kegiatan ini memperkuat kebersamaan warga. Ketua Panitia Lahamidi menjelaskan, rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Buru Maju Indonesia Emas, sesuai semboyan nasional Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Adapun lomba yang akan digelar meliputi lomba pelemeti, lomba lari 5 km dan 10 km, lomba catur, lomba cerita rakyat. Semua kegiatan akan berlangsung hingga puncak 17 Agustus. Suasana pembukaan berlangsung meriah. Peserta fun bike menempuh rute keliling kota Namlea, sementara senam bersama membuat halaman Gedung Bupati dipenuhi energi positif. Kehadiran masyarakat yang memadati lokasi menjadi bukti tingginya partisipasi warga. Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2000 yang ke-80 tahun 2025. Tepukan aplaus yang meriah luar biasa itu dilepas langsung oleh Ibu Kapolres Pulau Buru. Luar biasa, itulah sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Buru. Kapolres Buru perdana pantau latihan pasukan pengibar bendera. Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang untuk pertama kalinya memantau latihan pasukan pengibar bendera atau Paskibra di lapangan Patimura, Kota Namlea, Kabupaten Buru, Sabtu 9 Agustus 2025. Kedatangan Kapolres menjadi momen bagi para calon pengibar bendera yang tengah berlatih mempersiapkan diri menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Pantauan tribunambon.com pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, Sabtu 9 Agustus 2025, AKBP Sulastri terlihat memperhatikan jalannya latihan dengan teliti dan seksama. Tampak AKBP Sulastri mengamati formasi, kekompakan, serta disiplin gerakan para anggota Paskibra.
Saat diwawancarai Tribunapon.com, AKBP Sulastri mengungkapkan bahwa penilaian terhadap kesiapan para anggota Paskibra masih terlalu dini. Meski begitu, ia memberikan dorongan semangat agar seluruh anggota Paskibra berlatih maksimal. Kapolres juga menekankan pentingnya latihan bukan hanya untuk persiapan teknis, tetapi juga untuk membangun rasa nasionalisme. Latihan yang berlangsung di bawah terik matahari itu tetap diikuti para peserta dengan antusias. Meski masih dalam tahap awal, mereka berusaha menampilkan gerakan dengan penuh disiplin. Persiapan Paskibra ini dijadwalkan akan terus dilakukan hingga menjelang hari pelaksanaan guna memastikan upacara peringatan HUT RI ke-80 di Kabupaten Buru dapat berlangsung hikmat dan sukses. Sini ya. Sini. Siap. Dia ke sini. Siap. Dia nggak sampai di bawah lah. Siap. Masih satu lagi. Katanya 45 nggak ya? Kami lapor Kak. Jangan kecut. Hadap. Badan tetap tegak. Saatnya kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Harga cabai rawit di Pasar Binaya Masohi pekan ini melandai Rp120.000 per kilogram. Walau masih terbilang mahal, namun cabai rawit di Pasar Binaya Masohi Maluku Tengah pekan ini melandai. Berdasarkan pantauan Tribunapon.com di lokasi, Sabtu 9 Agustus 2025 pukul setengah 11 siang waktu Indonesia Timur, harga cabai rawit dipasarkan Rp120.000 per kilogram. Sebelumnya, cabai rawit sempat menyentuh harga Rp140.000 saat intensitas hujan masih cukup tinggi pekan lalu. Di lain sisi, harga cabai keriting juga nampak landai saat ini di angka Rp40.000 per kilo dari sebelumnya dipasarkan Rp50.000 per kilo. Lain halnya, tomat masih terjangkau dipasarkan Rp15.000 per kilo. Salah seorang pedagang bumbu dapur, Sriyanti, kepada Tribunapon.com mengatakan mahalnya cabai lantaran stok yang masih terbatas. Ia sendiri memasok dari tangan pertama, di mana selisih harga Rp5.000 per komoditas. Selain itu, cabai yang ia jual berasal dari petani lokal di kota Masohi. Dirinya berharap para petani tidak gagal panen karena bisa saja hal itu membuat harga cabai semakin melambung.
Kita ke berita terakhir, Tribuners, update harga ikan di Masohi. Pekan ini momar 5 ekor Rp20.000. Harga ikan di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah masih mahal. Pekan ini ikan momar sedang dipasarkan Rp20.000 per 5 ekor. Sementara ikan kawalinya berukuran sedang dipasarkan Rp20.000 per 6 ekor. Hal tersebut berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi Sabtu 9 Agustus 2025 sekira pukul 10:20 waktu Indonesia Timur. Harga ikan momar per loyang dibanderol Rp850.000 dari nelayan dengan keuntungan bersih di angka Rp300.000 hingga Rp400.000. Mahalnya harga ikan di Pasar Binaya Masohi akibat kondisi musim penghujan yang melanda wilayah Maluku Tengah beberapa waktu belakangan. Salah seorang jibu-jibu atau penjual ikan, Mama Diana, mengatakan bahwa ia memasok ikan dari nelayan di pesisir kota Masohi. Diakui saat ini harga ikan masih mahal, di mana melonjaknya harga sudah terjadi hampir sepekan lebih. Ia berharap dalam kondisi hujan seperti ini dagangannya tetap laris dan pasokan ikan diharapkan kembali normal. Isi beta bos. 20 mamaron. Kasih 10. Wartawan. Isi beta bos. 20 mamaron. Kasih 10.
Iya, mari. Wartawan, wartawan. Isi beta bos. 20 Mamarong. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.